Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Dalam pertemuan kali ini, materi yang mau kita bahas adalah persiapan UTS Kimia kelas 10 semester 1. Video ini merupakan video kedua persiapan UTS karena pada video sebelumnya saya telah menjelaskan beberapa soal persiapan UTS. Maka bagi yang belum menonton persiapan UTS pertama, tontonlah di video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Dalam video sebelumnya, soal yang kita bahas adalah menentukan bilangan kuantum jika nomor atomnya sudah diketahui. Tetapi pada soal kali ini adalah kebalikannya, di mana bilangan kuantum yang sudah diketahui, kemudian kita mau menentukan berapa nomor atom dari tiap unsur-unsur. Sebagai soal untuk kita bahas hari ini antara lain, diketahui harga bilangan kuantum elektron terakhir unsur-unsur berikut. Ada 3, kita berikan unsurnya X, Y, Z, di mana masing-masing bilangan kuantumnya N, 2, L1, M0, dan S positif setengah. Untuk Y, N, 3, L0, M0, S negatif setengah. Untuk unsur Z, N3, L2, M negatif 2, dan S negatif setengah. Maka bagaimana menentukan nomor atom dari tiap-tiap unsur ini? Tentunya kita harus buat dulu konfigurasi elektronnya. Untuk soal A, X, N2, L1, M0, dan S positif setengah. Jadi kalau di video sebelumnya setelah kita ketahui nomor atom, tentunya mudahlah membuat konfigurasi elektronnya. Tetapi di soal ini bilangan kuantum yang sudah diketahui, baru kita kembalikanlah ke konfigurasi elektron. Maka tentunya yang pertama kita lihat adalah melihat dari bilangan kuantum utama yang menyatakan kulit, dan bilangan kuantum yang kedua yaitu L azimut menentukan subkulitnya. Jadi jika N-nya sama dengan 2 berarti di kulit kedua. Jika L-nya sama dengan 1 berarti subkulit B. Berarti untuk N sama dengan 2, L sama dengan 1, kita tuliskanlah 2B. Dan ini adalah merupakan elektron terakhir. Dalam konfigurasi pun nanti inilah konfigurasi yang terakhir di dalam atom X ini. Maka sekarang kita lihatlah yang ketiga, yaitu M sama dengan 0. Bahkan yang keempat S sama dengan positif setengah. Untuk meletakkan ini tentunya kita buatlah orbitalnya. Kalau P orbitalnya 3. Ya. Itu sudah kita pahami dalam video sebelumnya. Kalau 3 berarti kita buat angka untuk M-nya di tengah 0, di kiri negatif 1, di kanan positif 1. Dan kemudian kita lihatlah M. M-nya 0 berarti elektronnya terdapat di tengah. Di tengah ini pun ada 2 kemungkinan. Ada ke atas, ada ke bawah. Kita lihatlah melalui spinnya. Spinnya positif setengah artinya ke atas. Berarti ke atas. Nih. Kalau ke atas berarti di sini hanya berisi 1. Nah, dan sebelum ini terisi tentunya diisi dulu sebelum di 0 di minus 1. Nah, dan hanya inilah yang berisi pada subkulit P-nya. Karena semua ke atas. Berarti elektron yang terdapat di subkulit P terakhir ini sebanyak 2. Kita tuliskanlah 2P2. Dan sebelum 2P2 ini terisi, pasti sudah terisi sebelumnya yaitu 2S2. Bahkan sebelum 2S2 sudah terisi 1S2. Maka jika kita hitung jumlah elektron yang terdapat dalam unsur X yang bilangan kuantumnya seperti ini, kita tambahkanlah di S pertama ada 2, di S kedua ada 2, dan di P juga ada 2. Berarti totalnya sama dengan 6. Jadi jumlah elektron semuanya sama dengan 6. Dan jumlah elektron sama dengan nomor atom dalam atom netral. Maka nomor atom dari X ini sama dengan 6. Jadi kalau kita buat lambangnya X
nomor atomnya 6. Inilah cara cepat bagaimana cara menentukan jumlah nomor atom atau jumlah elektron jika suatu unsur sudah diketahui bilangan kuantumnya. Maka untuk yang kedua bagian B yaitu Y yang mempunyai bilangan kuantum N3, L0, M0 dan S negatif setengah, sudah mudahlah kita untuk menentukannya. Yang pertama tadi kita perhatikan N dan L. N3 berarti kulit ketiga, L0 berarti S, berarti kalau kita tuliskan subkulit terakhirnya sama dengan 3S. Dan S itu mempunyai orbital hanya satu. Kita buatlah orbitalnya satu. Tentunya hanya memiliki angka 0. Maka M-nya 0. Dan M ini ada dua kemungkinan di sini ya, elektron. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, kita lihatlah spinnya. Karena spinnya negatif setengah berarti ke bawah. Dan sebelum terisi yang ke bawah, tentunya sudah terisi yang ke atas. Maka jumlah elektron yang terdapat di subkulit S terakhir ini sebanyak 2. Maka kita tulislah nanti 3S2. Nah, dan sebelum 3S2 terisi, maka tentunya di depannya sudah terisi 26. Ya, karena penuh dulu yang di depan semua baru terisi ke belakang. Dan sebelum 26 ini terisi, tentunya sama dengan ini tadi sudah terisi 2S2. Dan sebelum 2S2 terisi, tentunya sudah terisi 1S2. Maka jumlah elektron sekarang kita hitunglah. 2 tambah 2 tambah 6 sudah 10 tambah 2 berarti 12. Elektronnya 12, tentunya nomor atomnya pun 12. Maka lambang unsur tersebut Y12. Sangat mudah. Baiklah, mungkin sudah paham. Kira-kira sudah bisakah ditentukan untuk yang C, di mana atom Z-nya memiliki N3, L2, M negatif 2 dan S negatif setengah. Baiklah, kita perhatikan N-nya, N3 berarti sama dengan atas sama dengan 3, tapi mungkin subkulit yang berbeda. Karena L-nya 2 berarti sudah subkulit D. Berarti kita tuliskanlah 3D. Nah, dan D itu mempunyai 5 orbital. Buat 5 orbital berarti angkanya di tengah 0, di kiri negatif 1, negatif 2. Di kanan positif 1, positif 2. Kemudian kita lihatlah M dan S untuk melihat elektron terakhirnya. Elektron terakhirnya terdapat di negatif 2, tapi ke bawah. Nah, ini ke bawah. Kalau ini terisi ke bawah, ini nanti udah berpasangan. Nah, tentunya ini yang terakhir, berarti yang ini semua belum berpasangan. Dan sebelum ini terisi yang ke bawah ini, tentunya yang terakhir ini sudah terisi ke atas. Terisi ini ke atas semua. Nah, ini semua. Jadi kita dari belakang ya menentukannya. Jadi kalau dia elektronnya sudah diketahui, tentukan bilangan kuantum, kita isi dari depan. Tapi ini karena elektron yang ditanya, kita isi dari belakang dulu. Baiklah, berarti di subkulit D ini terdapat elektron sebanyak 6. 5 yang ke atas, 1 yang ke bawah. Kita tulislah elektron terakhirnya di 3D6. Dan sebelum 3D6 terisi, ini sudah periode keempat, berarti sebelumnya sudah terisi 4S2. Dan kita sudah membuat kemarin penyingkatan tentang konfigurasi elektron. Kalau sudah banyak, maka di depan 4S2 itu adalah argon yang penuh. Argon. Maka argon itu jika kita hitung jumlah elektronnya 18, ya, kita totalkan, tambahkan ke S ini 18 tambah 2, 20. Kemudian ditambah 6, 26. Maka Z ini mempunyai elektron sebanyak 26. Karena jumlah elektron sama dengan nomor atom, maka nomor atomnya juga sama dengan 26. Maka lambang unsur dari Z ini Z26. Artinya bahwa Z ini mempunyai elektron dan juga nomor atom 26. Baiklah, jika ditemukan soal seperti ini, beginilah caranya untuk mendapatkan nomor atomnya. Gunakanlah ini untuk persiapan menghadapi ujian tengah semester ya, supaya mudah nanti untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Baiklah, sampai sekian pertemuan kali ini.
Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sampai sekian, sampai jumpa. Salam sehat.